Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali pada mata pelajaran fikih kelas 10 jurusan keagamaan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai materi, kakak ingin bertanya sepatah dua patah pertanyaan. Yang pertama, adakah di antara kalian yang mengingat tentang materi kita minggu kemarin? Ya, ada yang ingat? Materi kita minggu kemarin membahas tentang periodisasi perkembangan ilmu fikih dan ibadah dengan karakteristiknya. Untuk pertanyaan kedua, ada yang masih ingat nggak tentang fase periodisasi perkembangan fikih? Itu ada berapa fase? Ada berapa? Ya, ada 4. Yang pertama, periodisasi Nabi Muhammad. Yang kedua, sahabat. Yang ketiga, siapa? Ya, tadwin. Yang keempat, taklid. Ya, baiklah. Pertanyaan terakhir, ada yang ingat ya tentang pengertian dari ibadah? Ada yang masih ingat? Ya, ibadah artinya adalah tunduk, pergi, hina, taat. Satu lagi, ya, mengabdi. Lengkap. Dan ya, ada yang tahu nggak? Kita untuk pertemuan hari ini membahas tentang apa? Ya, kita membahas tentang bab 2. Itu kita membahas tentang sakaratul maut dan sedikit membahas tentang memandikan jenazah. Baiklah, untuk itu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung materinya. Kita akan membahas tentang pengurusan jenazah. Untuk pertemuan kali ini kita cukup untuk membahas tentang sakaratul maut dan memandikan jenazah terlebih dahulu. Baiklah, kita akan membahas tentang kewajiban pengurusan jenazah. Yang pertama itu ada sakaratul maut. Gejala mendekati saat kematian atau ketika manusia akan mengalami kematian ditandai oleh berbagai gejala seperti dinginnya ujung anggota badan, rasa lemah, kantuk, dan kehilangan kesadaran serta hampir tidak dapat membedakan sesuatu. Jadi ketika sakaratul maut, tangan dan kaki kita terasa dingin dan ya mulai tidak bisa digerakkan. Dan dikarenakan kurangnya pasokan oksigen dan darah yang mencapai otak, dia menjadi bingung dan berada dalam keadaan delirium atau gangguan mental yang ditandai oleh ilusi, halusinasi, ketegangan otak, dan kegelisahan fisik. Dan menelan air liur menjadi lebih sulit, serta aktivitas bernapas lambat. Penurunan tekanan darah menyebabkan hilangnya kesadaran, yang mana seseorang merasa lelah dan kepayahan. Al-Quran telah menggunakan ungkapan sakaratul maut. Kata sakar dalam bahasa Arab berarti mabuk karena minuman keras. Selanjutnya, kita akan membahas hal yang perlu dilakukan ketika menjumpai orang yang baru saja meninggal dunia. Yang pertama, apabila mata masih terbuka, pejamkan matanya dengan mengurut pelupuk matanya pelan-pelan, jangan terlalu kencang. Yang kedua, apabila mulut masih terbuka, tatupkan dengan tali atau selendang agar tidak kembali terbuka.
Yang terakhir itu tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai penghormatan. Baiklah, di sini kita akan bahas tentang kategori jenazah. Untuk jenazah muslim itu memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan memakamkan. Sedangkan kategori untuk syahid dunia akhirat atau orang yang berperang di jalan Allah itu hukumnya haram dimandikan dan juga haram disolati. Haram dimandikan karena akan menghilangkan bekas kesahitannya, dan haram disolati karena masih ada najis-najis yang menempel, juga hadas. Kategori jenazah selanjutnya itu ada bayi prematur. Lahir dalam keadaan hidup, hal ini bisa diketahui dengan jeritan, gerakan, atau yang lainnya. Yang perlu dilakukan adalah sebagaimana kewajiban terhadap mayat muslim dewasa. Maksudnya di sini adalah bayi tersebut lahir menjerit, terus tidak lama meninggal. Nah, jadi maksudnya ini bayi prematur di sini. Terus ada juga yang lahir dalam bentuk bayi sempurna namun tidak diketahui tanda-tanda kehidupannya. Jadi pas keluar tuh langsung hilang gitu. Nah, yang harus dilakukan adalah segala kewajiban di atas selain mensolati. Maksudnya tuh kayak memandikan, yaitu mengkafani, dan menguburkan kecuali disolati. Di sini adapun hukum mensolatinya tidak diperbolehkan. Yang terakhir itu belum berbentuk manusia. Bayi yang demikian tidak ada kewajiban apapun, namun disunahkan membungkusnya dengan kain dan memakamkannya. Maksudnya di sini adalah belum umurnya lagi, belum berbentuk manusia, keguguran. Alhamdulillah. Baiklah. Pembahasan selanjutnya. Di sini ada kewajiban mengurus jenazah. Yang pertama itu memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah membersihkan dan mensucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri atau mahramnya. Ini kayak ini, cukup mahramnya saja. Kalau misalnya meninggal laki-laki, yang memandikan mahramnya yang laki-laki. Kalau itu mayatnya perempuan, maka yang memandikan adalah perempuan dari pihak keluarganya, dari mahramnya. Baiklah, selanjutnya itu ada ketentuan dan tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, syaratnya adalah beragama Islam, tubuh atau anggota badan masih ada, jenazah tersebut bukan mati syahid. Yang kedua, yang berhak memandikan jenazah yang saya jelaskan tadi tuh. Jika ada beberapa orang yang berhak, maka diutamakan keluarga terdekat dengan jenazah. Ketentuan dan tata cara memandikan jenazah itu yang ketiga, ada tempat memandikan, tapi tertutup, tidak ada orang masuk kecuali orang yang bertugas. Ditaburi wewangian, semisal membakar dupa, itu di tempat memandikannya. Jangan di tempat terbuka atau di lapangan, kalau kawan di rumah atau di dalam kamar. Baiklah, etika memandikan. Haram melihat aurat mayat kecuali untuk kesempurnaan memandikan. Wajib memakai alas tangan ketika menyentuh auratnya. Pakai sarung tangan. Terus yang ketiga, ada mayat dibaringkan di tempat yang agak tinggi atau dipangku oleh 3 atau 4 orang. Mayat dimandikan dalam keadaan tertutup semua anggota tubuhnya. Jika tidak memungkinkan, maka auratnya saja yang ditutupi. Sunnah menutup wajah mayat dari awal sampai selesai. Sunnah memakai air dingin kecuali di saat cuaca dingin. Baiklah, di sini kita akan bahas tentang apa caranya memandikan jenazah. Yang pertama, ambil kain penutup dan gantikan dengan kain basahan sehingga auratnya tidak terlihat. Di sini adalah kain untuk dia mandi, atau bisa saja anduk, kain khusus yang sudah dibuat oleh petugas.
Memandikan jenazah pada tempat yang tertutup. Pakailah sarung tangan dan bersihkan jenazah dari segala kotoran. Ganti sarung tangan yang baru, lalu bersihkan seluruh badannya dan tekan perutnya perlahan-lahan jika jenazah tidak hamil. Jangan terlalu keras, karena bisa kotoran-kotoran di dalam perutnya tuh keluaran berdatan gitu. Bersih. Yang kelima, tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir ke arah kepala. Bisa lamas kena mayatnya. Baiklah, selanjutnya masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain basah ke mulut jenazah. Gosok giginya dan bersihkan hidungnya. Kemudian wudukan seperti wudu untuk sholat. Ini kalau sudah selesai memandikannya. Siramkan air ke tubuh sebelah kanan dahulu, kemudian ke sebelah kiri. Mandikan jenazah dengan air sabun dan air mandinya yang terakhir dicampur dengan wangi-wangian. Perlakukan jenazah dengan lembut ketika membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Ingat, menggosoknya perlahan-lahan. Bersihkan area belakang juga. Mandikan jenazah 1 kali jika dapat membasuh ke seluruh tubuhnya. Itulah yang wajib. Sunnah mengulanginya beberapa kali dalam bilangan ganjil. Bisa juga disebut dengan mandi 9. Selanjutnya, jika keluar najis dari jenazah itu setelah dimandikan dari badannya, wajib dibuang dan dimandikan kembali. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu untuk diulang mandinya, tapi cukup untuk membuang najisnya saja. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan kain atau handuk sehingga tidak membasahi kafannya. Selesai mandi, sebelum dikafani, beri wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Pemberian wangian untuk jenazah sebaiknya menggunakan kapur barus. Nah, tadi sebelumnya itu dari pihak pengurusnya sudah menyiapkan untuk mengkafani. Setelah kan biasanya tuh orang kalau memandikan, orang petugas memandikan, petugas mengkafani sudah siap untuk menata kain-kainnya. Baiklah, mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Selanjutnya kita akan berjumpa pada pertemuan selanjutnya dengan membahas subbab-subbab selanjutnya. Ya, mungkin materi kita cukupkan sampai di sini saja. Untuk kesimpulan, mari kita simpulkan bersama di grup WA kita. Jangan lupa untuk terus semangat belajarnya walau di rumah saja. Aku undur diri. Minta halal minta ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.